Halo, Halo Mbak Putri. di sini. Halo Kak Putri. Selamat sore yang kita tunggu-tunggu. Halo. Akhirnya datang. Oh, sorry, aku habis ngajar tadi, terus baru kelar. Oh ya? Maaf ya. Oke. Hai, Selamat ya datang ampun. di diskusi Terima Minimal, kasih. Kak. Kita mungkin buka dulu kali ya obrolannya. Kita refresh dulu sih. Yes. Mungkin kalau di sini kalau dari filmnya sendiri kan otentik kalau gue bilang sih, karena ya ini bergenre sate western ya. Western kan juga bisa dibilang kayak khasnya landscape, itu benar-benar ngejual Sumba banget sih kalau menurut gue. Genre western pertama bisa dibilang ya di Indonesia. Iya menarik ya, padahal Iya. western tapi feeling gue tuh Europe banget, entah kenapa. Iya, bisa ada Europe banget sih memang. Mungkin dari segi production Makanya. desainnya juga lumayan proper sih, walaupun kayak Parah itu, Iya. Adrianto Sinaga itu. Ada VFX juga Iya, kok. ya. Ini yang itu Iya tuh banget disturbing, lah. itu disturbing banget tuh. Heeh. mm-mm. Atau mungkin karena Cannes, iya kan? Eh, Dia kan director Ford or apa kalau nggak Director salah Fortnite dapat di Fortnite, Cannes yes. juga. Yes, itu kan di Cannes. Ceritanya dapat udah diakui di sana, terus kemudian ya dia bikin filmnya gitu. Jadi berdasarkan mentorship di sana juga gitu menurutku. Mungkin jadi itu yang rasanya gitu kali ya. Teruskan. Aduh. Aku udah. Marlina ini kan seorang janda ya, dia anaknya pertama Mhm. meninggal ketika di umur 7 bulan. Kemudian terus suaminya juga udah meninggal. Terus di mana sendiri juga si karakter ini cukup bikin simpati juga ya. Terus dia Iya. cukup tenang ketika ada perampok sebegitu banyak masuk ke rumahnya ya. Dimana kan dia bikin situasinya kan kayak mencekam gitu kan, dimana juga dia harus survive untuk ya menyelamatkan dirinya dia gitu. At the end, di Act 2 ya sendiri lu bakal nemuin si journey-nya si Marlina. Kalau bagi penonton itu juga dikasih lihat Sumba tuh gila banget sih itu di journey-nya tuh di kelar di sih. Act 2 ya. Kita bisa lihat ya. Sama yang mungkin titik gongnya lu bisa lihat di Act 3. Act 3 tuh lu bakal sebagai penonton kayak udah jauh nih karakter gue, udah jauh perjalanan sebegitu jauh, tiba-tiba dia ketemu lagi nih si Topan. Dia yang which is dia juga nginget sama si anaknya juga kan. Anaknya kan namanya Topan, cuman laki-laki. Nah, bisa dilihat juga pas di Act 3 itu dilihatin nih bahwa anak perempuan tuh bisa ngebantu bapaknya bekerja gitu kan. Bapaknya jualan sate, dia bantuin. Terus ngeliatin juga nih kontrasnya, ada anak laki-laki lagi pada main bola kan, anak-anak kecil gitu juga cukup nunjukin sih. Ada pingpong tuh, dimana di situ ternyata dia nggak berhasil nemuin keadilannya dia di situ. Mungkin kalau Dengan pingpong di mana manajer gue main di situ, ya Allah. mungkin kalau Mbak Putri sendiri, maksudnya ini kan cukup simpel tapi kompleks ya secara cerita ya. Mungkin gimana Mbak? Kalau Mbak Putri ngeliat sebagai penontonnya dari sudut pandang seni peran. Seni peran sendiri itu seperti apa ya? Ngolah karakter yang disampaikan oleh sutradara gitu. Iya, first of all, thank you banget udah diajakin ngobrol nih soal film yang enak ya nontonnya gitu. Meskipun banyak pros and cons soal film ini, dan which is aku juga setuju dengan pros dan cons-nya. Dan kemudian pada akhirnya down to taste lagi sih, selera lagi. Cuma buat pemain aku membayangkan ketika kalau aku ditawarin naskah kayak gitu, nggak mungkin aku nolak sih gitu. Pasti ngambil. Karena tadi ruangnya besar sekali untuk kita menciptakan peran. Kedua, karakternya tuh udah seksi. Kisahnya, konfliknya tuh udah seksi menurutku. Dialek timur tuh kan selalu seksi ya buat kita. Bener. Sehingga buat
aktor yang kebanyakan bukan aktor timur, bukan orang timur di Indonesia. Kita masih dikit banget aktor yang asli orang timur gitu. Jadi menarik sekali. Aku selalu tertarik sama bahasa, selalu tertarik sama dialek. Jadi dari aspek ucap aja tuh udah banyak banget yang bisa dibikin. Dari depth, emotional depth itu jelas banyak. Range emosinya jauh gitu. Mulai dari compassion, anger, denial, itu semuanya tuh ada gitu. Kayak aku jadi ngelihat ada di situ grieving process tuh kayak masih berjalan gitu. Grieving process aja udah ada 5-7 stages. Jadi banyak sekali yang ada di situ. Tapi pengertian lagi, penerimaan soal budaya di sana seperti apa, itu butuh olah pikir yang cukup. Jadi dari aspek pikir, dari aspek intelektualitas diuji juga, ya kan? Terus dari aspek fisik, naik kuda itu nggak segampang itu loh yang aku tahu. Dan naik kuda tanpa pelana, garis bawah ya. Aku inget waktu itu tuh deketan sama syutingnya, deketan waktu itu sama aku syuting Bangkit sama Mas Vino. Terus Mbak Marsha datang, terus Marsha ini banget, Caca kenapa kurus banget ya gitu. Kurusnya tuh kurus banget, kayak literally kita bisa bilang kayak pinggangnya tuh sejengkal gitu loh, kurus banget. Terus kenapa sih kurus banget gitu? Emang terus ada yang ngomong, emang kalau naik kuda harus kurus banget ya gitu. Nah dulu aku pernah pengen jadi joki. Jadi aku tahu kalau jadi joki itu harus, ini joki bukan joki 3-in-1 ya, joki kuda gitu. Joki naik kuda. Joki naik kuda ya teman-teman. Iya, aku pernah berpikir gitu dulu pengen jadi joki gitu karena aku suka sama kuda. Which is ya itu hanya mimpi anak-anak saja zaman itu. Tapi jadi tahu bahwa aku baca ada komik khusus ngomongin soal joki dan balap kuda. Itu memang kayak model dietnya tuh gila banget. Nah, yang aku tahu itulah alasannya kenapa di Sumba ada lomba pacu jawi kalau nggak salah istilahnya. Iya, ada lomba itu yang pacu naik jawi. adalah anak-anak kecil karena bebannya tidak berat buat kuda. Dan rata-rata joki-joki memang slim karena harus diperhitungkan kalau joki keberatan tuh dia nggak boleh lagi setahu aku. Nah, Marlina itu menurutku dia memang butuh kurus bukan hanya karena itu sih, selain memang untuk mungkin itu ya, mungkin karena aku nggak tahu seberapa besar kepentingan dia harus naik kuda dan nggak boleh terlalu berat, sama ya karena dia hidup terasing sendiri, perempuan kayak gitu. Itu juga mungkin ya, tapi aku selalu suka transformasi fisik. Jadi ketika memang ada transformasi fisik, ya udah. Menurutku jadi lengkap semuanya. Hanya satu yang aku mengganggu banget waktu itu sih. Karena perbandingannya langsung jelas banget. Ingat nggak pas dia naik di atas truk ya? Yang dia naik di atas truk ada Mas Anggun Priambodo sama ibu-ibu mama itu kan nyirih banget kan? Nyiri. Bahkan Dea Panendra pun nyirih. Nah, kenapa Caca nggak nyirih? Karena itu yang udah paling nggak mungkin giginya seputih itu gitu. Maksudnya, kalau buat aku ini sampai pada tahap gengges ya gitu. Apa the cleanliness-nya tuh sampai pada tahap gengges. Tapi ya kita bisa mungkin mengabaikan itu dengan semua usaha yang lain yang sudah dia kerjakan, dengan segala PR yang udah dia kerjakan ya. Gitu. Tapi untuk semuanya, aku pikir yang bersih Caca kan nggak nyirih kan? Marsha Timothy. Marsha Timothy, sorry. Ya, Marsha Timothy. Oh, Kayaknya Marlinanya nggak nyirih deh. Kayaknya Marlinanya nyirih. I don't think, karena giginya bersih banget gitu. Buatku yang badass sih, Dea Panendra sih badass. Ya. Iya gila tuh actingnya. Dia Dari awal aja. Dia membawa unsur itu tuh. Yoi. Tapi benar-benar Dia actionnya emang orang nge-steal banget. daerah banget gitu. Dia nge-steal attention banget sih. And she never fail. Dia main di mana aja. Gokil banget.
Dia panen. bisa masuk ke peran. Iya. Iya, satu. Dia sama yang nyanyi Yoga ya. Yoga si Franz. Iya. Franz. Bagus Ya, banget. Trans. Ya, Bagus banget nyanyinya. Gila, itu bagus banget sih. Mau- Kayak orang daerah aja bener. Menurut Mbak Putri, karakter Franz itu si Yoga itu ini enggak? Dia tuh ini kan ya, look up to Markus banget kan, si Egy Friendly banget ya. Iya. Kayak father figure gitu ya dia. Ada Dia kan itunya juga- ya kelihatannya. Pemimpin juga- rombongan gitu. Dia kan juga nyanyi lagu yang sama kan? Iya, Iya. si Markus pas di kamar. Udah di kamar kan nungguin si Hmm. Marcia Timothy kan dia nungguinnya sambil nyanyi tuh. Iya, iya. Markus di sini diperankan oleh Egy, Mas Egy Egy Fendi. Friendly. Mas Egy. Nah, terus si Egy. siapa Kelar. pas dia diusir sama yang tua-tua, dia nyari ya Hmm. Markus mana? Kayak gitu kan ya. Kayak Iya. kelihatan sih dia Iya, look up iya, banget iya. sih. Jadi kesana dia lebih personal. Gitu. Tapi endingnya dia berhasil menjadi Markus juga. Sama kok tindakan dia ke Marlina. Hmm. Menurut gua arc-nya dia komplit sih. Walaupun dia antagonis ya. Iya. Cerita kayaknya Mr. Lee deh yang bilang dan aku setuju sih. Cerita itu bagus kalau antagonisnya bagus. Kalau antagonisnya nggak cukup bagus, Iya. iya. Karena lawannya protagonis kan itu hitungannya. Antagonisnya di awal ya cukup ngeselin sih gitu, datang-datang udah minta makan gitu. Itu menurut gua mencekam banget loh, kayak lu mau berbuat jahat sama orang tapi setenang itu gitu. Setenang itu. Siapa Tapi Ya selama kayak orang itu nggak bakal bisa berkutik gitu, jadi lu santai aja gitu. Tapi di awal udah dijelasin nih bakal nyuri. Dia udah handphone bunyi aja langsung diambil sama dia tuh. Nah itu Sama si dia kayak antagonisnya. seserem itu kan. Datang Ini- pertama nanyain Egy atau suaminya siapa? kemana. Si ini, Iya, Egy, karakter Marlina. Egy. Nah, Egy tuh pertama-tama dia bilang nyari siapa sih? Siapa yang keluar? Nyari Soalnya suami. suami kan udah mati, dia ngeliat sendiri lagi gitu. Kan dia kan nggak nanya, dia kan nanya, ini lu bilang suami lu kemana? Pergi keluar gitu kan. Nah, Kapan baliknya? Bentar lagi gitu kan. Terus ini siapa? Gitu kan. Oh. Dia itu punya background story-nya itu adalah dia kayaknya ngasih utang keluarganya si Marlina, pemakamannya Topan. Dia bilang uang pemakaman Topan lu belum bayar. Iya, dia Lu lagi udah- utang. Nah, Ya lu harus makamin suami lu lagi gitu. Makanya dicuri Itu kan yang semua jadi suaminya luar biasa ya. itu Iya. apa tumpal tampu bolon ya. iya. Tumpal orang. Iya, penulis. Iya, sutradara iya. Dia cerita tuh pas ketemu, ya Allah Pal, gimana tuh? Iya, orang tiba-tiba kan udah cut terus pada pergi. Woi, gue kayak properti, callingannya cuma diem. Gitu doang. Calling aja. Itu pegel banget kali ya. Suka lupa, bisa ya? iya. Itu pegel banget Iya. nggak sih? Oh, ya kok bisa kayak Tumpal tuh kurus banget ya. mayat. Dia diangkat gampang gitu. Aduh lucu banget. Gila sih itu. Actingnya itu susah juga loh itu. Lu nahan ketawa, nahan apa, buset. Untung nggak komedi ya kan. Iya. Nah itu tuh kalau komedi. Nah, itu wah, Mbak, PR. saya suka itu tuh sebenarnya si Dea Panendra itu, dia ngebawa unsur apa? komedi, cuman ironi sebenarnya dia Cuman nggak kelihatan komedi sebenarnya karena komedi Dia- kan jadinya. bisa dia nyentil ini orang-orang kaum pria yang ignoran juga sih kalau menurut gue ya. Sebenarnya. iya dari dialognya dia dari dialek. Nah, tapi juga dia sendiri juga di awal-awal juga udah iniin penonton sebenarnya, tarik perhatian penonton. Dia seperti apa ya? Nggak kelihatan actingnya sih. Bisa apal banget gitu dia dialog Iya ya. Kayak kalau dari dialog. iya, kalau dari Judith Baston, dia bilang bahwa ada satu bab di bukunya dia gitu. Dia ngomongin soal kalau kamu main sama professional actor, sama aktor-aktor yang bagus, they will make it so easy. It seems like not stages,
nggak dilatih juga. It seems like they Betul. own the dialogue, they Betul. own the words gitu. It seems like the words are belong to them gitu. Jadi emang Betul. ya udah, menurutku memang harusnya acting tuh believable ya, sesimpel itu. Iya. And we can memang. truly say kita bisa langsung melihat contoh yang udah nggak bisa diperdebatkan lagi bahwa itu sesuatu yang believable. Gitu. Iya, istilahnya gini ya, maksudnya kayak kadang film sebagus apapun packagingnya, ketika karakternya nggak bisa acceptable dan believable kepada penonton, kadang-kadang filmnya nggak enak sih untuk dinikmatin. Iya. Tapi ada satu tokoh lagi yang gue paling benci sih, si Umbu sih. Apa? Si Birabirowo ya. Itu gue kesel banget sih. Oh iya, iya. Suaminya, Wah parah. iya, Berhasil sih dia. itu bete banget sih gue. Walaupun cuma sekelebat, tapi Iya. gitu ya. Iya. Itu rese Bisa. banget sih karakternya. Itu apa ya? Menurut gue justru jadi penggambaran suami di sana mungkin ya. Kayak patriarki banget ya. Maksudnya semuanya kayak salah ceweknya gitu. Wanita tuh direndahin banget sih, kayak digampangin gitu loh. Oh, Iya. endingnya gue suka banget sih. Dua cewek nangis Nah, bareng-bareng. iya. Gue nelangsa banget hidup gue, anjing. Gue kayak, Tadi Albert tuh bilang kalau ini nelangsa banget gitu. Sementara aku ngelihat justru nggak nelangsa. Aku agak beruntung, aku bisa memisahkan kalau nonton tuh aku mau nonton sebagai penonton atau mau nonton untuk komentarin perannya gitu. Ya otomatis lah itu ada yang kalau misalnya nggak suka ada yang cringe gitu atau ada yang bagus, gila tuh gimana caranya gitu tuh bisa aja. Tapi aku di awal nonton tuh pengennya biasanya nonton dulu, nikmatin aja dulu gitu, ngelihat secara objektif. Aku malah ngerasa di terakhir tuh very empowering loh. Gila tuh ya iya empowering. Tuh cewek dua, man, we don't need men anymore. Gitu. Kalau aku melihat itu menarik malah tuh. gitu loh. Dari sudut pandang cewek terhadap kaumnya, let's say terhadap cewek juga. Tapi kalau gue Bisa sebagai jadi, cowok ya. kayak, Andi kok gue cowok gitu banget ya? Apakah Baguslah cowok kalian kayak sadar. gitu? Berarti dia menyampaikan pesan yang tepat. Ini kan karakter banyak ya, kita balik lagi nih ke karakternya si Marina sendiri nih Kak. Menurut Kak Putri ya sebagai penonton, gimana sih dia setelah Act 3 menuju Act 4 itu kan dia ada perubahan psikologi dari si karakter Marina sendiri. Betul. Dimana dia bisa harus menerima dong, kayak dia udah sampai di kantor polisi, ternyata untuk bantuan hukumnya dia sendiri kan nggak tercapai di situ. Mungkin seperti pada umumnya polisi Indonesia ya. Kalau mungkin menurutku bisa dibilang gitu ya, mungkin ya mungkin karena itu kan di daerah kali ya settingannya. Tapi enggak juga loh, di Jakarta juga gitu kok polisi-polisi kita. Oh ya? Masih susah nanggepin kasus tuh nggak langsung gitu loh. Mungkin ada proses. Oh gitu ya. Tapi bener kok emang kayak gitu. Kecuali ada bukti sebaliknya nggak apa-apa. Kok gue berani banget ya. Tapi emang begitu kenyataannya. Ya emang gitu sih Kak. Kita harus ngomong fakta kan pastinya di sini. Nah, aku nggak tahu apakah penjelasannya ya bisa aja karena memang banyaknya kasus yang terjadi saat ini dan petugasnya kurang dan ruang untuk menyelesaikan masalahnya juga kurang gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Setiap bagian pasti punya masalahnya sendiri. Tapi itu menegaskan sekali lagi bahwa penegak hukum masalahnya itu nggak hanya di Indonesia kok. Di luar Indonesia, that's the reason why film ini juga bisa di Cannes karena orang merasa related dengan apa yang terjadi. Menurutku kekuatan dari film ini adalah dia mencakup hampir semua akses yang dibutuhkan secara general. Segala isu yang bilangnya apa ya? Isu-isu universal atau universal values yang dibahas dengan spesifik, dengan keunikan atau dengan identitas tertentu itu jadi bisa related ke banyak orang. Dan kita bukan cuma ngomongin Indonesia aja tapi juga orang luar. That's the reason kenapa film ini menjangkau banyak pihak. Dan menurutku yang dilakukan sama Mbak Caca ya seperti itu juga, bahwa pemeran-pemeran di sini tuh tokoh-tokohnya tuh dapat karakter-karakter yang tidak karikatural,
real, exist, punya art, punya good and bad, manusiawi gitu tokoh-tokohnya. Dan kalau kita ngomongin keakuratan kita kan jadi very critical karena kita tinggal di Indonesia dan mungkin kita punya teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Jadi kita punya perasaan belong to the culture as well. Itu benar. Bagaimanapun. Iya, emang kamu apa sih kok? Orang mana? Oh enggak, saya lagi di Indonesia Timur, lagi di Papua. Beneran, kamu lagi di Papua sekarang? Iya, benar. Ya ampun, Papua atau Papua Barat? Enggak, di Tembagapura. Tembagapura. Oh, jauh. Oh, Di Timika. wow, thank you ya, di Timika ya, thank you banget ya, udah gabung. Iya, aku ngerasa bahwa memang kita jadi karena kita merasa memiliki, kita being critical. Jadi bahkan nggak usah semua orang Indonesia, nggak semuanya tahu apakah mereka akurat secara riset kebudayaannya, apakah akurat secara dialeknya. Tapi bagaimanapun kita bisa langsung notice bahwa oh iya ini Sumba, ini bukan Jawa gitu, ini bukan Batak, ini bukan Aceh gitu. Kita langsung bisa relate ke sana. Terus kain-kainnya, identitas kebudayaannya tuh clear, sehingga pada saat mereka berdialek apapun, kalau udah film kalau udah yang value-nya universal, sikapnya tepat, penyampai pesannya tepat, menurutku bahkan nggak perlu kata-kata, kita udah ngerti apa yang mau disampaikan gitu. Nah, menurutku film ini memberikan keleluasaan itu, memberikan ruang-ruang itu untuk aktor-aktornya, untuk karakter-karakternya, sehingga aktor bisa melepaskan kepercayaan ke sutradaranya, ke filmmakernya, dan sutradara juga bisa ngasih ruang emosi, ruang rasa, itu dikasih ke pemainnya. Nah, Caca bener-bener menurutku Marsha Timothy mengerjakan semua aspek yang dibutuhkan. Mulai dari aspek tadi fisik, perubahan fisiknya kita bisa melihat. Sulit kalau kita bilang Caca tidak berubah sama sekali gitu kan. Kita tahu bagaimana cakepnya dia dalam kehidupan sehari-harinya. Susah bilang dia nggak cakep ya kan. Terus bener. sekarang terus dia dibentuk menjadi seperti itu gitu. Jadi orang desa Jadi gitu seorang kan. Marlina gitu. Jadi Marlina gitu. Dan nggak ada yang bisa menghakimi bagaimana sikapnya Marlina sebenarnya, karena Marlina ada satu entity sendiri gitu, tokoh sendiri yang punya nyawanya sendiri. Dan perubahan dialek, ya kita tahu dia mengejar perubahan dialek itu. Perubahan emosi kita bisa melihat, ya kayak teman-teman bilang tadi, babak 1, 2, 3, 4, ada arc yang kerasa, perubahan emosinya kerasa, depth-nya kerasa, sehingga susah. Iya, sehingga susah banget layernya. We can see the layers. Layers itu jadi penting banget. Sehingga susah kalau kita bilang bahwa dia nggak perform. Dia perform gitu. Secara kebetulan, yang menurut saya bukan kebetulan karena emang pada bagus semua ya, yang lain-lainnya. Dea Panendra, Yoga Pratama, Egy Fedli. Meskipun Egy Fedli, kita tahu Egy Fedli ya Egy Fedli begitu gitu kan. Tapi masalahnya karakter itu tidak pernah menuntut aktor menjadi bukan dirinya. Karakter itu cuma menuntut bahwa dia dimainkan sebagaimana mestinya. Dan kalau memang aktor-aktornya bermain nggak jauh dari dirinya tapi sudah memenuhi kebutuhan karakternya, why not? Gitu. Sehingga jadi on point semuanya, kelar gitu. Kayak Tumpal nggak perlu tiba-tiba Tumpal hidup dan bernafas tiba-tiba gitu kan, serem juga ya. Kebutuhan dia adalah duduk diam dan dia melakukan itu dengan sangat baik sehingga semuanya sesuai dengan porsinya. Sebenarnya kalau untuk karakter sih gua nggak gitu tahu karena gue bukan director, belum jadi director, jadi gue belum bisa komentarin tentang acting. Cuman dari sudut pandang penonton aja sih, kayak menurut gue itu gue setuju banget bahwa masing-masing karakternya itu nggak ada yang berusaha menonjol sendiri, nggak ada yang berusaha menjadi yang bukan karakternya, nggak ada yang berusaha menjadi mencoba untuk menonjol gitu, kayak gue pengen kelihatan gitu. Cuman kayak masing-masing kayak menjalankan perannya dengan sempurna aja menurut gue, kayak
Marlina, Franz, Markus gitu. Dan menurut gue itu yang bikin film ini jadi sort of terlihat tertata rapi banget gitu. Jadinya gue kayak awalnya gue pas pertama kali nonton cukup kecewa sih gitu. Cuman setelah gue nonton kedua kalinya kayak oh ternyata gue yang awalnya gue pikir ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi ceritanya ini nggak cerita pretentious tapi memang flow-nya tuh jelas dan reasonable untuk dia kembali lagi gitu ke rumahnya gitu. Tapi menurut gue ini jadi satu film yang apa ya, ada perubahan karakter di semua karakternya gitu. Menurut gue. Cuman gue belum nemu cewek secantik si Marlina di Indonesia Timur. Oh, oke. Satu itu sih, terus dua itu ya semua laki-laki di film itu kagak ada yang baik. Iya. Semua laki-laki di film itu nggak ada yang dari baik. Terus ya memang Indonesia Timur itu nggak tahu sih, dari yang selama gue di sini gue ngeliat, terutama ini bukan stereotip ya, cuman gue lihat sendiri beberapa kali mereka itu kalau lihat wanita itu wah buas banget. Kayak gitu. Kayak apa ya, nggak bisa nih lihat kulitnya agak mulus dikit gitu. Mungkin sudah tradisi, makanya benar yang tadi Mbak Putri bilang, filmnya bisa masuk di mana aja. Karena ya ini nggak terjadi di Indonesia Timur doang, sebenarnya di mana-mana pun pasti bakal ada terus yang seperti ini. Baru belum lama ini aku lagi baca novelnya Felix Nesi tentang pokoknya tentang novel fiksi gitu tentang NTT gitu, tentang dan aku tadi makanya pas dibicarakan soal orang-orang mungkin di timur tuh melihat wanita tuh beda gitu loh, apalagi kalau ada wanita cantik satu tuh kayak itu tuh jadi idaman semua laki-laki. Dan kebetulan di novel yang aku baca itu tuh kayak gitu, jadi kayak ada satu perempuan yang memang jadi idaman gitu. Dan itu sih yang menarik, maksudnya kayak emang kayak gitu culture, dan mungkin Masha Timothy ini adalah si perempuan itu gitu. Dan menurut aku pasti kalau dimainin Masha Timothy karena dia memang cantik banget tapi disulap menjadi ketimuran gitu. Jadi kayak nggak pernah nyangka aja sih. Jadi menurut aku sangat menikmati ya, karena aku nontonnya tanpa ekspektasi. Aku bahkan nggak tahu ceritanya, aku nonton aja jadi kayak wow gitu, kayak terkaget-kaget sih jujur gitu. Dan buatku aku rasa cerita-cerita kayak gini tuh menarik sih kalau lebih banyak diangkat dari berbagai sudut Indonesia gitu loh. Kayaknya ada nih di setiap sudut Indonesia tuh ada nih yang unik-unik kayak gini, yang kayak cuman serpihan dari sebuah daerah, sebuah culture, sebuah kehidupan gitu. Apalagi kita kaya banget kan, dan buat aku sih ini istimewa sih film ini. Buatku Marlina adalah salah satu penemuan film Indonesia yang baru lagi, dan juga tanda kebangkitan lagi untuk sutradara perempuan di Indonesia, dan juga pandangan dan pendekatan feminisme yang tidak meninggalkan akar patriark kita. Dan menurutku juga salah satu cara yang baik untuk menggunakan budaya kita dalam ranah artistiknya maupun values yang jadi penting buat Indonesia tapi sekaligus punya universal value. Pun Marlina adalah salah satu film yang memberikan ruang besar bagi para pemainnya menurutku untuk eksplorasi dari beragam aspek, which is kita butuh semakin banyak film yang seperti itu. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Ijol, makasih Ijol.
Thank you Oh, Jo. Sorry, thank sorry, you, Jo, telat udah ya. datang. Thank you, Mbak Bella. Spirit time, sorry.